Selamat bertemu kembali Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian. Senang rasanya kita dapat berkumpul kembali di channel kesayangan kita ini, yakni channel Sang Penghujat. Di episode yang ke-88 ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Alkitab, khususnya Kitab Imamat, yang telah sampai di pasal yang ke-7. Tak perlu berpanjang lebar lagi, kita akan segera memulai pembahasan kita ini. Namun ada baiknya jika Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian menyiapkan terlebih dahulu segala keperluan Anda agar nyaman dalam menyaksikan tayangan kita ini. Kami akan membacakan bagi Anda sekalian ayat demi ayatnya dan kami mulai dari ayat pertama. Korban penebus salah. Ayat ke-1. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan Maha Kudus. Di tempat orang menyembelih korban bakaran, disitulah harus disembelih korban penebus salah. Dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah itu sekelilingnya. Segala lemak dari korban itu haruslah dipersembahkan, yakni ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perut, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Haruslah imam membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Itulah korban penebus salah. Di episode ke-88 kali ini, kita meneruskan pembahasan Alkitab tentang Kitab Imamat, dan kita telah sampai di pasal ke-7. Di pasal ke-7 ini, kesemuanya terdiri dari 38 ayat. Di ayat pertama hingga ayat ke-5, oleh LAI diberi subjudul Korban Penebus Salah. Di ayat ini dijelaskan, dipaparkan, diinformasikan kepada kita bahwa korban penebus salah ini merupakan persembahan Maha Kudus. Jadi sangat-sangat suci dan sangat disukai oleh Tuhan. Dan tempat untuk menyembelih korban penebus dosa ini sama letaknya dengan korban bakaran. Dan darah dari korban tersebut yang biasanya berupa ternak, baik lembu sapi maupun kambing domba, ini disiramkan di sekeliling mezbah. Dan kemudian ritualnya masih tetap sama, yakni lemak-lemak yang menutupi bagian-bagian dari isi perut, kemudian buah pinggang, umbai hati ini harus dibersihkan. Karena itu bukanlah sesuatu yang baik untuk dimakan. Jadi ini harus dibakar semuanya sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-6. Ayat ke-6. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian Maha Kudus. Seperti halnya dengan korban penghapus dosa, demikian juga halnya dengan korban penebus salah. Satu hukum berlaku atas keduanya. Imam yang mengadakan pendamaian dengan korban itu, bagi dialah korban itu. Imam yang mempersembahkan korban bakaran seseorang, bagi dia juga kulit korban bakaran yang dipersembahkannya itu. Tiap-tiap korban sajian yang dibakar di dalam pembakaran roti, dan segala yang diolah di dalam wajan dan di atas panggangan adalah bagi imam yang mempersembahkannya. Tiap-tiap korban sajian yang diolah dengan minyak atau yang kering adalah bagi semua anak-anak Harun. Semuanya dapat bagian. Di ayat ke-6 hingga ayat ke-10 ini masih tetap melanjutkan ritual yang sama seperti di pasal terdahulu, yakni imam
yang merupakan laki-laki ini yang harus memakan korban penebus salah tersebut. Karena ini merupakan bagian Maha Kudus. Jadi mereka juga harus makan di tempat yang kudus. Ini adalah keuntungan dari imam karena mereka akan mendapatkan makanan gratis karena dari korban penebus salah yang merupakan korban api-apian. Berarti sudah dimasak, dibakar di atas mezbah. Kalau zaman sekarang itu seperti sate. Karena sate adalah daging yang dibakar. Nah, ini tiap kali ada persembahan untuk korban penebus salah, korban penghapus dosa, korban sajian, dan lain sebagainya, imamlah dan anak-anaknya, terutama Harun dan anak-anaknya, keturunannya yang bisa mendapatkan makanan enak. Mereka bisa menikmati daging bakar yang disajikan, yang dipersembahkan bagi Tuhan. Secara nyata merekalah yang menikmati hasil dari persembahan orang-orang Israel. Ini satu hal yang memang nampaknya jarang sekali dikupas, jarang dikotbahkan oleh para teolog Nasrani, terutama teolog-teolog Kristen, bahwa ditunjukkan setiap kali ada korban bakaran, baik itu penebus salah, penebus dosa, korban sajian, dan lain sebagainya, selalu yang diuntungkan adalah para imam, yakni keturunan Lewi. Nah, kaitannya untuk zaman sekarang ini, imam-imam ini ya para pendeta-pendeta tersebut, merekalah yang mendapatkan persembahan dari jemaatnya. Makanya jangan heran jika pendeta zaman sekarang ini gendut-gendut, dan mereka menikmati fasilitas yang mewah. Karena memang dari dahulu pun ritualnya demikian. Inilah yang saya katakan kehebatan dari pemikiran Musa. Jika memang ini kesemuanya Musa yang melakukan. Musa yang membuat kitab ini. Musa yang membuat hukum ini dengan atas nama Tuhannya. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-11. Korban keselamatan. Ayat ke-11. Inilah hukum tentang korban keselamatan, yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik yang teraduk, yang diolah dengan minyak. Ia harus mempersembahkan persembahannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi, di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatannya. Dan daripadanya, yakni dari setiap bagian persembahan itu haruslah dipersembahkannya satu roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Persembahan itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan, dan daging korban syukur yang menjadi korban keselamatannya itu haruslah dimakan pada hari dipersembahkannya itu. Sedikit pun daripadanya janganlah ditinggalkan sampai pagi. Jikalau korban sembelihan yang dipersembahkan itu merupakan korban nazar atau korban sukarela, haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya dan yang selebihnya boleh juga dimakan pada keesokan harinya. Tetapi apa yang masih tinggal dari daging korban sembelihan itu sampai hari yang ketiga, haruslah dibakar habis dengan api. Karena jikalau pada hari yang ketiga masih dimakan dari daging korban keselamatan itu, maka Tuhan tidak berkenan akan orang yang mempersembahkannya dan korban itu dianggap batal baginya, bahkan menjadi sesuatu yang jijik, dan orang yang memakannya harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila daging itu kena kepada sesuatu yang najis, janganlah dimakan, tetapi haruslah dibakar habis dengan api. Tiap-tiap orang yang tahir boleh memakan dari daging korban itu, tetapi seseorang yang memakan daging dari korban keselamatan yang untuk Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Dan apabila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, yakni kepada kenajisan berasal dari manusia, atau kepada hewan yang najis atau kepada setiap binatang yang merayap yang najis, lalu memakan daripada daging korban keselamatan yang untuk Tuhan, maka haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Di ayat ke-11 hingga ayat ke-21 oleh
LAI diberi subjudul korban keselamatan. Ini merupakan korban yang lain, yang merupakan pengulangan dari apa yang pernah kita baca di kitab sebelumnya, yakni di kitab Keluaran. Hampir mirip semua sebenarnya ritual mengenai korban-korban ini, baik korban penebus dosa, korban penebus salah, sekarang korban keselamatan, kemudian ada juga yang korban syukur, disebutkan di sini. Namun bedanya jika orang tersebut memberikan korban syukur, dia harus menyertakan roti bundar tidak beragi yang diolah dengan minyak dan juga diolesi dengan minyak. Mungkin untuk zaman sekarang ini semacam pancake, merupakan roti yang diolesi dengan minyak. Kalau mungkin kita juga pernah melihat kalau yang bentuknya bundar, untuk zaman sekarang ya kue bulan. Atau juga kalau di daerah saya ini disebut kue Bandung atau martabak manis. Ini adalah roti, kue yang bentuknya bulat dan kemudian ada olesan minyaknya. Ini merupakan korban syukur yang dipersembahkan oleh orang Israel bagi Tuhannya. Yang menarik adalah ketika memberikan persembahan ini, yang memakan adalah imam. Ini kembali lagi, imamnya yang makan beserta daging korban keselamatan dan juga korban syukur tersebut. Dimakan pada hari itu. Namun untuk korban yang namanya nasar atau korban sukarela, jika jemaat tersebut juga memberikan persembahan, itu boleh dimakan sampai keesokan harinya. Tetapi pada hari ketiga, kesemuanya itu jika masih ada sisa, harus dibakar sampai habis, karena Tuhan tidak suka melihat itu. Bayangkan dan pikirkan dengan kewarasan Anda yang cerdas. Berarti selama 3 hari, imam beserta keturunannya, terutama Harun beserta anak-anaknya, disokong begitu hebatnya oleh si Tuhan ini dengan hukumnya. 3 hari para imam ini dapat menikmati makan gratis berupa roti yang sudah diolah dan juga dengan daging. Kalau mungkin zaman sekarang kita mengatakan itu bakpao, berisi daging ayam atau mungkin daging sapi. Nikmat bagi para imam tersebut. Dan disebutkan juga di ayat ke-19-nya tersebut, apabila daging itu kena pada sesuatu yang najis, janganlah dimakan, tetapi harus dibakar habis dengan api. Lantas ada juga di ayat ke-20. Nah, ini yang menarik untuk kita telaah dan kita perhatikan dengan seksama. Karena dikatakan seseorang yang memakan daging dari korban keselamatan untuk Tuhan, tapi jika ia dalam keadaan najis, haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Oh no! Apabila seseorang terkena pada sesuatu yang najis, berasal dari manusia atau hewan yang najis, dan kemudian dia makan daging korban keselamatan, orang itu harus dilenyapkan, alias dibunuh. Nah, ini merupakan sesuatu hukum yang menurut saya lubang, peluang bagi orang lain untuk membunuh sesamanya dengan menggunakan hukum ini. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Anda tidak mengetahui kenajisan yang pada diri Anda, katakan seperti yang pernah saya bahas di episode terdahulu, orang menginjak kotoran manusia, lantas dia tidak tahu, kakinya terkena mungkin secuil aja kotoran manusia, dan dia diajak untuk menikmati korban keselamatan, karena pada waktu itu banyak orang yang memberikan korban keselamatan, korban penebus dosa, korban penebus salah, bahkan ada korban nasar sekalian. Jadi begitu banyak daging di arena tersebut. Jadi kemudian mungkin imamnya pun membolehkan orang-orang untuk menikmati daging-daging tersebut.
Nah, Anda yang tidak mengetahui ada kotoran pada diri Anda, maka Anda bisa dibunuh karena kenajisan Anda. Inilah yang namanya peluang untuk melenyapkan orang yang tidak kita sukai. Dengan diajak datang menikmati daging korban, tapi kenajisan Anda yang dijadikan alasan untuk melenyapkan Anda. Untuk itu, haruslah kita berhati-hati jika kita diajak menikmati daging korban bakaran. Apapun istilahnya, jangan sampai kita mau menikmati daging-daging tersebut. Karena kita juga tidak tahu apakah diri kita ini tahir, suci, ataukah dalam keadaan najis. Kalau kita dalam keadaan najis, pasti nyawa kita terancam. Inilah satu hukum yang menurut saya sangat parah sekali, tapi inilah yang terjadi di Alkitab kita, diinformasikan kepada kita. Inilah kebodohan. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-22. Larangan memakan lemak dan darah. Ayat ke-22. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba ataupun kambing janganlah kamu makan. Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan. Tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya. Karena setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang memakan itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Oleh LAI, dari ayat ke-22 hingga ayat ke-27 ini diberi subjudul Larangan Memakan Lemak dan Darah. Ini merupakan pengulangan lagi dari narasi yang pernah kita baca. Disebutkan Tuhan ini melarang kepada orang Israel bahwa segala lemak dari lembu, domba ataupun kambing tidak boleh dimakan. Tetapi lemak tersebut boleh digunakan untuk keperluan yang lain. Tetapi jika mereka memakannya, mereka harus dilenyapkan. Begitu juga dengan darah. Baik itu darah burung maupun darah hewan tidak boleh dimakan. Kalau dimakan, maka orang yang memakan tersebut harus dibunuh. Ya, sesuatu memang aturan yang kejam dari Tuhan Allahnya Israel. Apakah hukum tersebut masih ditaati hingga sekarang? Saya rasa hanya sebagian orang yang masih mempercayai dan meyakini dan melakukan hukum tersebut. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-28. Bagian imam daripada segala korban keselamatan. Ayat ke-28. Tuhan berfirman kepada Musa, demikian, katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban keselamatannya kepada Tuhan, haruslah membawa kepada Tuhan sebagian dari korban keselamatannya itu sebagai persembahannya. Dengan tangannya sendirilah harus ia membawa segala korban api-apian Tuhan. Adapun lemaknya, haruslah dibawanya beserta dadanya, supaya dadanya itu diunjukkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Lalu haruslah imam membakar lemaknya di atas mezbah. Tetapi dadanya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Paha kanannya harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatanmu. Siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan, maka dialah yang harus mendapat paha kanan itu sebagai bagiannya. Karena dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus telah kuambil dari orang Israel dari segala korban keselamatan mereka dan telah kuberikan kepada Imam Harun dan kepada anak-anaknya. Itulah suatu ketetapan yang berlaku bagi orang Israel untuk selamanya. Itulah bagian Harun dan bagian anak-anaknya dari segala korban api-apian Tuhan pada hari mereka itu disuruh datang untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan. Itulah yang harus diserahkan menurut perintah Tuhan dari pihak Israel kepada mereka pada hari mereka itu diurapinya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi mereka turun-temurun.
Itulah hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentahbisan dan korban keselamatan, yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas Gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di padang gurun Sinai. Di ayat ke-28 hingga ayat ke-38 ini oleh LAI diberi subjudul bagian imam daripada segala korban keselamatan. Diinformasikan kepada kita bahwa orang Israel yang mempersembahkan korban keselamatan ini harus membawa sebagian dari korban keselamatan itu sebagai persembahan. Jadi mereka ini mempersembahkan ke mezbah korban keselamatan tersebut. Mereka ini membawa sebagian dari dada dan juga lemak sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian imam yang bertugas ini membakar lemak tersebut di atas mezbah. Sedangkan dadanya yang dibawa orang tersebut ini jadi bagian Harun dan anak-anaknya. Jadi bagian dari si imam itu. Dan paha kanan ini harus diserahkan kepada imam yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan tersebut. Jadi sudah dapat bagian yang enak dari Tuhan khusus bagi para imam ini. Dan hukum ini merupakan ketetapan yang berlaku untuk selamanya bagi orang Israel. Ya, tidak tahu apakah zaman sekarang masih ada orang Israel yang memberikan persembahan semacam itu. Tapi ini yang ditunjukkan oleh Alkitab kita. Dan itu merupakan perjanjian turun-temurun. Bagian Harun dan bagian anak-anaknya. Ketika mereka memegang jabatan imam bagi Tuhan. Jadi kesemuanya dari pasal-pasal yang terdahulu hingga pasal ke-7 ini merupakan hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentahbisan dan korban keselamatan yang diberikan Tuhan kepada Musa bagi orang Israel. Yang meninggalkan pertanyaan bagi kita, bagaimana orang Israel bisa melakukan ritual ini? Ini merupakan hukum, merupakan perintah dari YHWH, Yahwehnya, Tuhannya orang Israel. Ketika mereka ada di gurun pasir, tatkala Musa ada di Gunung Sinai, perintah ini turun. Segala sesuatunya, ritual menjalankan korban persembahan ini, apakah dimungkinkan dilakukan oleh orang-orang Israel? Karena ternak mereka sudah tidak ada. Mereka makan diberi oleh Tuhannya, yakni berupa mana yang rasanya seperti ketumbar dan juga burung puyuh yang datang pada waktu sore hari. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah memang burung puyuhnya itu hanya sekali seperti yang kita baca di kitab Keluaran, apakah terjadi terus-menerus setiap harinya? Karena di kitab Imamat ini tidak diceritakan, seakan-akan mereka telah memiliki ternak. Dari mana mereka memiliki ternak ini juga tidak jelas. 진짜. 빨리 확인해봐야지. 답답해 미치겠네. 진짜. Inilah ke-38 ayat dari pasal ke-7 kitab Imamat telah kita telaah. Dan ini masih meninggalkan pertanyaan yang sama dari dahulu sampai pada episode ke-88 ini. Sesuatu yang memang tidak jelas juntrungannya mengenai hukum-hukum ini, yang jelas-jelas jika kita nalar dengan kewarasan kita tidak dapat dilakukan oleh orang Israel karena mereka tidak memiliki ternak. Bagaimana mereka bisa memberikan persembahan kepada Tuhannya? Lantas, untuk apa hukum ini diturunkan oleh Yahwehnya kepada orang-orang Israel kalau memang mereka sendiri tidak mampu melakukan? Sungguh suatu yang konyol, tindakan bodoh dari sosok Tuhan yang disembah oleh orang-orang Israel ini.
Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita telah menuntaskan pembahasan kita di episode ke-88 ini mengenai kitab Imamat pasal ke-7. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk segenap perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat ini. Dan sekali lagi, saya berharap Anda sudi membagikan informasi channel ini kepada saudara-saudara Anda, teman-teman handetolan Anda semuanya. Dan saya berterima kasih, saya bersyukur jika Anda pun berkenan memberikan tanggapan untuk setiap episode yang telah kita saksikan ini. Sekali lagi terima kasih dan kita bertemu kembali di episode mendatang. Shalom.